Sejarah sangatlah luar biasa edan dan sangatlah luar biasa pusing. Sejarah juga adalah sebuah kejadian yang sudah berlalu tetapi memiliki efek ke masa depan itu sendiri. Dalam dunia One Piece, sejarah sangatlah penting bagi kita semua bagaikan bakso tanpa lada. Para ilmuwan atau ahli sejarah berusaha mencari hal apa yang ingin disampaikan oleh orang di masa lalu kepada kita yang berada di masa depan atau zaman sekarang. Namun memang karena dasarnya sejarah akan membahayakan bagi pemerintah dunia, maka segala sejarah yang ada di muka bumi ini harus dihapuskan. Tetapi takdir berkata lain, seolah-olah dunia menolak apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia. Saeutik demi saeutik atau sedikit demi sedikit sejarah terungkap dan beberapa karakter atau orang. Namun yang sangat menarik dari semua ini adalah mengapa sangat sulit sekali menemukan pulau yang ditinggalkan Roger untuk generasi baru, dan mengapa pulau terakhir hanya bisa ditemukan ketika kita sudah menemukan Rod Poneglyph. Jika kita berpikir jernih, maka hal tersebut bukanlah sembarang pulau. Jika hanya sebuah pulau biasa, maka di dunia ini setidaknya selama ratusan tahun pasti ada satu orang yang menemukannya selain Roger. Maka ini menandakan lain pulau-pulau atau yang sering kita sebut sebagai pulau goib. Jika bukan pulau goib, maka pulau tersebut adalah salah satu ciptaan dari teknologi canggih di masa lalu. Karena teknologi zaman baheula sangatlah canggih dibandingkan dengan zaman sekarang. Namun jika sebuah teknologi, mengapa juga ada kekuatan Piece of a Thing atau mendengarkan segala jenis suara? Bahkan saya membayangkan teman saya pun di kepala saya terdengar suara dia berbicara nambut artos langke kaping 20 di gentosan. Oda Sensei sangatlah rapi dalam menyembunyikan pulau terakhir, dan seperti apa yang menjadi referensi atau inspirasi Oda dalam membuat pulau terakhir. Karena dikabarkan juga sejak zaman Oda Sensei membuat cerita One Piece, pulau terakhir dan isi One Piece memanglah sudah ditetapkan dan tidak akan dirubah oleh Oda Sensei. Hanya saja perbaikan alur cerita dan beberapa karakter tambahan untuk menyambungkan benang merah dalam menyampaikan sebuah sejarah. Beredar teori bahwa pulau terakhir adalah pulau ajaib peninggalan Joy Boy. Kemudian ada juga yang berbicara bahwa One Piece adalah sebuah arti persahabatan. Namun saya yakin jika hanya sebuah persahabatan tidak akan saribet dan sapusing dan tidak akan terkait dengan abad kekosongan. Abad kekosongan adalah di mana ada jeda waktu 100 tahun yang dihilangkan dari sejarah. Entah insiden apa yang dilakukan oleh Im Sama. Dikatakan bahwa Nefertari Lilith telah menghilang dari rapat yang diadakan oleh dunia. Arabasta adalah satu-satunya atau hiji-hijina negara yang beraliansi dengan dunia tetapi tidak ingin menjadi kaum naga langit. Ratu atau raja di zaman tersebut telah dihilangkan. Semua terungkap ketika Raja Cobra mempertanyakan hal tersebut dan kemudian Im Sama muncul dan memberitahu sedikit penjelasan. Namun karena Raja Cobra sudah mengetahui Im Sama, maka nasibnya sudah ditentukan dan harus dihilangkan atau dimatikan alias maut alias matoy. Dan salah satu karakter yang melihat Im Sama juga adalah Sabo. Entah melihat wajahnya atau dari belakang tanpa melihat wajah asli dari Im Sama. Yang jelas Sabo dan Raja Cobra adalah orang yang mengetahui adanya pemimpin dunia atau raja yang berada di tahta kosong atau kastil Pangea. Yang utama dari semua ini adalah semua bisa terungkap jika sudah sampai ke pulau terakhir dan melihat apa yang terjadi di abad kekosongan. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh kapten kita yaitu Luffy setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semua saling mengikat satu sama lain antara Nika, Joy Boy, Roger Akagami, pengetahuan Robin dan pasukan revolusi. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Jadi pemikiran saya teh kenapa sih si pulau terakhir ini teh yang selama 800 tahun kalau misalkan dari zaman si Im Sama ini tidak ditemukan gitu. Nu manggihan hiji-hiji acan gitu. Kalau misalkan hanya sebuah pulau gitu. Kan di sini teh dunia One Piece teh pemakan buah iblis dan pengguna haki juga berjuta-juta orang, beribu-ribu orang. Apalagi dari zaman 800 tahun gitu. Kalau misalkan 800 tahun otomatis berapa banyak orang yang berada di dunia dan yang sudah meninggal juga. Otomatis kalau pulau biasa mungkin udah ada yang nemuin gitu. Kalau misalkan bukan pulau biasa mah pasti belum ada yang nemuin, kecuali sampai ke pulau terakhir menggunakan Rod Poneglyph gitu menurut saya mah. Tapi dah itu cuma teori sih untuk mengisi waktu kalian, dan saya juga cukup penasaran gitu kenapa gitu si pulau terakhir ini harus mencarinya pakai Rod Poneglyph gitu. Otomatis kan Rod Poneglyph ini tuh semacam petunjuk atau kompas yang disampaikan oleh orang-orang di zaman baheula gitu ya, zaman baheula atau zaman si Joy Boy itu sendiri ya. Tapi dah cuman teori lah, nggak usah terlalu dipercaya lah. Ya tapi yang jelas mah antara si Roger Akagami dan si Luffy pasukan revolusi juga akan saling menghubungkan satu sama lain. Cuman di sini tuh yang jadi masalah teh kan hubungan antara beberapa orang atau karakter tersebut teh
bagaimana cara menghubungkannya gitu. Yang sangat menarik dari Oda Sensei itu menghubungkan benang-benang merah untuk menyampaikan apa isi yang disampaikan dari 800 tahun tersebut gitu. Dan si Joy Boy ini apa gitu ya, si Joy Boy kan karakter dari zaman dulu gitu yang melawan Im Sama, dan apa yang dilakukan oleh Im Sama juga di masa lalu sama si Joy Boy, dan apa juga yang dilakukan oleh Junisa di masa lalu hingga dia minta maaf sama si Joy Boy gitu. Minta maaf, ada kesalahan besar apa si Junisa ini sama si Joy Boy. Apakah karena memindahkan pulau atau kumaha gitu ya. Si Junisa kan bisa mindahin pulau dengan dirinya gitunya karena badan sekali atau besar sekali. Jadi ngocoblak ke mana wae tanpa skrip, tapi dah cuman teori ya. Kalau misalkan saya salah atau ada yang tidak tepat atau salah dalam menyebutkan sesuatu, tolong perbaiki di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang mau membahas atau apapun itu tulis aja di kolom komentar. Dan semoga puasa kalian juga lancar ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering dan buka puasa masih lama, ya udahlah. Salam sejahtera kolor Yuli warna pink, goodbye, dadah.